Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Ma'ruf, NIM 10542117617, mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan keterampilan perawatan meteorologi guru pada bayi dengan berat badan lahir rendah. Nah, sebelum saya melakukan keterampilan, terlebih dahulu saya akan mempersiapkan alat dan bahannya. Adapun alat dan bahannya itu ada 2 kursi, kemudian ada sarung PMK, kemudian ada manikin bayi, kemudian ada popok kain ataupun popok sekali pakai sesuai dengan ukuran pada bayi, kemudian ada topi bayi, kemudian ada hand sanitizer ataupun wastafel untuk mencuci tangan, kemudian ada pun masker sebagai pelindung diri memeriksa, kemudian ada juga alat tulis menulis untuk menulis informasi yang didapatkan dari ibu, dan juga ada lembar persetujuan pada saat kesediaan untuk melakukan tindakan. Nah, sebelum saya melakukan tindakan, sebelumnya saya akan memakai masker sebagai alat pelindung diri saya. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Bu, perkenalkan, saya Ilham Ma'ruf, sebagai dokter yang menjaga pada kesempatan kali ini di masa ini. Kemudian saya boleh tahu siapa nama tahu? Iya, Dok. Jadi, Ibu Lia ini yang melahirkan tadi malam ya? Iya. Ya, Bu. Kalau boleh tahu berapa berat lahirnya bayi tak? 2100 gram, Dok. 2100 Bi. Ini termasuk berat bayi lahir rendah, Bu. Biasanya normalnya itu bayi yang baru lahir itu lebih dari 2500 gram. Kemudian kalau boleh tahu Ibu, ini anak keberapa? Anak kedua di? Kedua. Kalau saya boleh tahu juga, Ibu masih ingat berapa berat bayi tak yang pertama? 800 Bi. 800. Nah, Bu, karena bayi tak yang baru lahir masuk dalam kategori berat badan lahir rendah, kemudian saya akan melakukan perawatan metode kanguru pada ibu dan juga bayinya. Nah, ini metodenya kita lakukan biasanya dengan melakukan pengangkatan kulit bayi dan juga kulitnya ibu sebagai ibu dari bayi. Biasanya kita gunakan dengan alat khusus, yaitu sarung PMK. Nah, ini gunanya untuk menjaga suhu tubuhnya bayinya ibu biar tidak kedinginan. Kemudian juga biar pernafasan dan juga denyut jantung bayinya ibu itu lebih stabil. Dan biasanya juga pada saat kita melakukan perawatan metode kanguru, masa tidur bayinya itu lebih nyaman dan juga lebih panjang, Bu. Kemudian bayinya pun juga merasa aman, dan juga tentunya ibu sebagai ibu dari bayinya ibu itu akan selalu merasa aman karena bayi tak selalu ada sama-sama ibu. Nah, kemudian pada saat kita lakukan perawatan metode kanguru ini, harapannya berat bayinya ibu itu lebih cepat naik. Nah, ini biasanya perawatan metode kanguru kita lakukan selama 24 jam. Ini biasa juga kita lakukan dengan bisa juga berbaring kalau yang penting ikatannya kuat. Nah, kalaupun ibu tidak sanggup untuk 24 jam, ini biasanya ibu bisa digantikan dengan keluarganya ibu atau suaminya ibu untuk memakai sarung PMK-nya. Ibu, ada yang ditanyakan? Bisa ini sambil disusui juga, Dok? Iya, Bu, bisa. Nah, pada saat ibu melakukan PMK ataupun perawatan metode kanguru, ini kita ibu biasanya bisa melakukan menyusui untuk anaknya ibu. Masih ada yang mau kita tanya? Tidak ada, Dok. Oh iya. Apakah bersedia nih Ibu untuk melakukan perawatan metode kanguru ini? Iya. Ayo, silahkan tanda tangan lembar persetujuan, Bu, kalau bersedia dikit. Ayo, Bu, sebelumnya saya mempersilahkan Ibu untuk melakukan cuci tangan sambil saya mempersiapkan alat dan bahan untuk cuci tangan. Silakan, Bu. Iya. Melakukan pemasangan sarung PMK, sebelumnya saya akan melakukan tindakan pada bayi dengan memasangkan popok sekali pakai ataupun popok kain pada bayi. Nah, ini dilakukan secara hati-hati pada bayi. Pertama kita lakukan pemasangan popok pada bayi.
akan lakukan juga secara perlahan-lahan dan juga hati-hati. Kemudian kita gendong untuk diserahkan ke ibunya. Ibu, silakan gendong bayi tak. Nah, pada saat begini posisi bayi itu usahakan posisi psikodeus dari bayi bertemu dengan proses psikodeus dari si ibu. Kemudian usahakan kita lakukan posisi bayi itu kepala, leher dan juga dada berada di sternum pada ibunya. Nah, kemudian kita juga lakukan fleksikan 4 ekstremitas dari bayi, ambil ibu. Kemudian kakinya juga kita fleksikan. Nah, kemudian kita gelengkan kepala dari bayi ke kiri maupun ke kanan. Ini gunanya untuk mempermudah pernafasan dari bayi. Nah, kemudian saya akan melakukan pemasangan sarung PMK pada ibu dan juga bayinya. Nah, yang pertama Bapak Ibu silakan pegang bagian luarnya. Kemudian kita sisihkan ke atas untuk bagian atas dari sarung PMK. Kemudian sarung PMK sisi bawah kita bawa ke belakang. Kemudian kita bisa ikat ataupun lilit di bagian bawah pundak pada bawah punggung pada pasien. Ibu, apa sudah kuat kita rasa? Semua dok sedikit. Iya. Kemudian kita bawa ke depan, sisi bawah dari PMK. Nah, ini kita letakkan di bawah bokong pada bayi. Ini biasanya kita gunakan sebagai agar bayi tidak jatuh ataupun sebagai dudukan dari bokong bayi. Kemudian kita ikat. Waktu kita rasa bu. Tadi dok. Iya. Nah, kemudian kita lakukan pengikatan kembali. Kita rasa bu. Kemudian bagian sisi atas dari sarung PMK kita sisihkan di bawah melalui ketiak dari itu, tapi sebelumnya kita lakukan pada bagian atas sisi sarung PMK kita di bawah telinga sambil menyusuri bagian mandibula pada bayi. Kemudian kita lewatkan di puncak aksila, kemudian dibawa ke belakang, dan di belakang kita silangkan atau kita ikat. Kemudian kita ke depan, kemudian kita sisipkan di bagian bawah sarung PMK. Kemudian kita ikat dengan bagian sisi bawah dari PMK dengan sisi atas. Kemudian kita lakukan simpul hidup agar mempermudah nantinya ketika ibu mau melepaskan ataupun pada saat mau menyusui. Begitupun dari sisi kanan. Kalau ibu tangan tak. Kuat kita tersebut? Iya, kuat dok. Dan kita juga lakukan pengikatan sisi bagian atas PMK dan juga sisi bagian bawah dari PMK. Sama kita lakukan simpul hidup agar mempermudah nantinya ibu ingin melepaskan ataupun melakukan menyusup kepada ibunya.
Nah, kemudian setelah itu kita lakukan pengujian terhadap pemasangan dari PMK dengan cara tunduk. Tapi Bu silakan ikuti Kak. Iya dok. Kemudian Ibu melepaskan satu-satu tangannya untuk menguji banyak ya. Silakan. Kemudian pada saat ini kita tanyakan pada Ibu, apakah dia merasakan denyut jantung pada bayinya? Apakah Ibu merasakan denyut jantung Iya. ini? Nah ini biasanya kita supaya tahu apakah denyut jantung dari bayi ini cepat, lambat ataupun tidak berdenyut. Kemudian juga dengan kita bisa lihat pernafasan pada bayi, apakah dia bernafas atau tidak, pernafasannya lambat ataupun cepat. Kemudian juga bisa kita lihat warna kulit dari bayi pada ibu ini. Nah, kemudian setelah saya melakukan pemasangan, tentunya saya akan memberikan informasi selanjutnya pada ibu di meja pemeriksaan. Silakan Bu. Bu, Ibu, saya sudah melakukan pemasangan sarung PMK. Selanjutnya saya akan berikan informasi Ibu. Pada saat Ibu ingin memberi ASI pada Ibu tinggal melepaskan ikatan simpul hidupnya dengan mudah. Ya Bu, ini bisa kita lepaskan. Kemudian arahkan bayinya ke payudaranya Ibu untuk menyusui. Nah, kemudian nanti apabila Ibu mau memasang kembali, bisa Ibu pasang sendiri kalau Ibu bisa. Tapi kalaupun Ibu tidak bisa memasang sendiri, bisa Ibu minta bantuan ke suaminya Ibu atau keluarganya Ibu. Oh iya dok. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan sama Ibu? Sudah tidak ada dok. Oh ya Bu, terima kasih. Harapannya Ibu bisa ke depannya memasang sendiri sarung PMK-nya Ibu. Oh iya dok. Makasih banyak dok. Ya. Terima kasih atas kesempatannya pada video ini. Bila bisa bilhaq, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.